Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rohmawati dari SMP Negeri 3 Bulukerto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ada dua hal yang saya lakukan dalam aksi nyata saya ini. Yang pertama, bersama dengan siswa, kami membuat keyakinan kelas. Berikut dokumentasi kegiatan penyusunan keyakinan kelas. Yang kedua, saya melakukan pengimbasan modul budaya positif kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Bulukerto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Bulukerto, Ibu Dr. Andati Kalina MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 3 Bulukerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Masih semangat nggih? Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul bersama, belajar dan berbagi bersama, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk kita berbagi dan belajar bersama dalam pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh saya Indah Rohmawati dari SMP Negeri 3 Bulukerto selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri BPGP Provinsi Jawa Tengah. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di sini bukan berarti saya yang lebih tahu, akan tetapi di sini nanti kita akan sharing dan diskusi bersama bagaimana kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Pengimbasan modul 1.4 ini juga merupakan salah satu tugas saya, bagian dari aksi nyata modul 1.4 di pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Semangat mengikuti pengimbasan deh Pak Bu. Semangat. Walaupun sudah siang, mungkin sudah sudah di jam-jam kritis dan juga ada yang sudah mulai terserang ngantuk ini, tapi tetap semangat. Saya mengawali pemaparan saya mengenai budaya positif dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah bertujuan menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini bahwa kita memahami bersama
memberikan pupuk, memberikan nutrisi yang dibutuhkan sehingga padi tersebut bisa tumbuh dengan subur, bisa menghasilkan padi yang unggul, pentes, dan berkualitas. Tentunya untuk mewujudkan itu semua perlu ada pembiasaan di sekolah, penanaman karakter budi pekerti luhur, karena diibaratkan di sekolah itu sebagai tempat untuk bercocok tanam. Maka kita bagaimana menciptakan lingkungan yang positif untuk tumbuh kembangnya potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini kalau kurikulum merdeka diistilahkan dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua sudah hafal ya dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Sudah. Ada berapa dimensi? Ada 6. Kebetulan kemarin sewaktu upacara kita sudah dicontohkan oleh Ibu Titik ya, mengenai dimensi profil pelajar Pancasila. Berhubung ini suasananya siang dan untuk refresh kembali jam-jam rawan, untuk sana jam-jam rawan untuk merefreshkan pemikiran kita setelah lelah mengajar, mungkin ya capek dari jam pertama sampai jam terakhir. Mohon izin minta explication dulu Ibu. Oke, dengan kita mengingat kembali 6 dimensi profil pelajar Pancasila seperti yang dicontohkan oleh Ibu Tekala kemarin dengan lagu. Kemarin lagunya Saya Ingin Tamasya ya. Ibu bukan ini artinya ini. Oke. Saya ingatkan kembali, mungkin kalau Pak Adi barangkali lupa ya Pak Adi. Biar lebih bergerak maka kita pakai gerakan tangan. Saya mau Tamasya bukan itu ya, pelajar Pancasila ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif bernalar kritis. Betul, jam-jam kritis. Ulangi satu kali lagi lebih semangat. Satu kali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, profil pelajar Pancasila tadi bisa kita capai dengan adanya pembiasaan yang positif bagi anak didik kita, baik dalam keseharian maupun di dalam kegiatan pembelajaran. Pembiasaan positif atau menumbuhkan karakter-karakter baik pada anak jika kita laksanakan secara kontinu, maka itu bisa mewujudkan sebuah budaya, yaitu budaya positif. Di sini saya tampilkan beberapa dokumentasi kita ya selama akhir-akhir ini, pembiasaan positif yang sudah rutin ruang ini, diantaranya ada sholat duha
kemudian ada Jumat takwa dan Jumat bersih. Juga yang paling pojok itu adalah bentuk dari mewujudkan gotong royong ketika kita kemarin takziah di salah satu murid kita. Ini untuk pembiasaan positif yang sudah kita laksanakan. Contoh dokumentasinya adalah ini. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, alhamdulillah sekolah kita juga sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Banyak sekali kegiatan-kegiatan pembelajaran kita yang sudah meninggalkan ceramah. Artinya kita menggunakan model pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran yang semuanya itu mengaktifkan murid atau berpusat pada murid. Selanjutnya Bapak Ibu, berdasarkan apa yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak, untuk modul 1.4 konsep budaya positif ada 6 inti budaya positif yang saya pelajari. Diantaranya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi panjenengan semua, karena panjenengan sudah lebih aktif daripada saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti webinar atau mungkin pelatihan mandiri di PMM. Bahkan Bapak Ibu semua sudah mengunggah aksi nyata. Untuk mempersingkat waktu, saya masuk pada materi yang pertama, konsep inti yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Dari kata disiplin positif, izin bertanya Bapak Ibu, apa yang mungkin terbesit dari benak Bapak Ibu kalau kita membaca atau mendengar kata disiplin positif? Kenapa Pak? Apa yang terpikirkan di benak kita mengenai disiplin positif? Kesepakatan kelas di sana, kesepakatan kelas. Bapak Ibu yang lain, disiplin mungkin. Disiplin itu seperti apa? Melakukan kegiatan sesuai dengan tata tertib. Pak Dadang, melakukan kegiatan sesuai dengan tata tertib. Berarti disiplin itu, kalau saya ambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh Pak Dadang, berarti kita mematuhi tata tertib itu kita. Bapak Ibu yang lain mungkin, Pak Adi? Belum. Ditunggu Pak Adi. Nah, Pak Adi. Jadi yang disampaikan oleh Bu Susana atau Pak Dadang tadi, misalnya yang disampaikan oleh Pak Dadang, disiplin itu diartikan sebagai kepatuhan terhadap suatu aturan. Berarti ada aturan atau ada tata tertib. Maka yang dimaksud disiplin ini berarti seorang anak bisa jadi melakukan suatu hal karena ada unsur keterpaksaan atau ketakutan akan menerima hukuman jika tidak sesuai dengan tata tertib. Artinya disiplin yang seperti ini masih berasal dari unsur dari luar atau adanya motivasi secara eksternal. Namun di dalam disiplin positif, kita sebagai seorang pendidik, bagaimana caranya menumbuhkan motivasi itu dari dalam diri anak. Memang terasa sulit sekali Bapak Ibu. Saya sendiri juga sudah merasakannya, menumbuhkan kedisiplinan yang berasal dari anak didik itu memang sulit. Tapi walaupun sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa kok kita harus menumbuhkan
Yang sesungguhnya mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau pada stimulus respon, orang lain masih bisa mengontrol kita. Kita pun masih bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam suasana yang merdeka, kurikulum merdeka, maka berkembang teori kontrol, yaitu hanya kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita. Orang lain tidak bisa mengendalikan diri kita. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, pada disiplin positif, saya mengambil kalimat yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sekalipun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan yang sedemikian harus ada dalam suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai kebajikan universal yang tumbuh dari motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin di PNM Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal, ya? Sudah. Untuk nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan universal itu apa? Yaitu nilai atau tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu yang bersifat universal. Universal itu berarti umum, lintas agama, tidak memandang agama, suku, bangsa, bahasa, bersifat universal. Nilai yang bersifat universal yang akan kita capai adalah profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan untuk konsep inti yang pertama? Belum? Bagaimana caranya untuk bisa membentuk anak memiliki disiplin positif? Cara anak untuk memiliki disiplin, cara kita membiasakan anak untuk bisa memiliki disiplin positif. Cara kita untuk membiasakan anak memiliki disiplin positif. Yang pertama, kalau menurut saya adalah kita memberikan teladan kepada anak. Jadi kita sendiri juga harus punya disiplin positif. Jangan-jangan kita mau membimbing anak, menumbuhkan disiplin positif pada anak, misalnya katakanlah disiplin dalam membuang sampah lah. Kita sendiri lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Harus ada kesadaran dari dalam diri kita. Kita sebagai tauladan, kemudian dengan pembiasaan positif, dengan pembiasaan yang baik, insya Allah perlahan-lahan anak pasti bisa timbul kesadarannya sehingga memiliki disiplin positif. Demikian Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lain mau menambahkan, kan kita sharing-sharing ini Bapak Ibu. Nah, kita berkolaborasi bersama, bekerja sama bersama untuk bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif itu di sekolah kita tercinta. Tentunya perlu kolaborasi dari semua stakeholder di sekolah. Lanjut ya Kak Bu. Yang kedua yaitu berkaitan dengan teori motivasi penghargaan, hukuman, dan restitusi. Kita menyadari bahwa seorang melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Misalnya tadi, seorang anak melakukan sesuatu barangkali dia karena ada ketakutan terhadap aturan atau menghindari ketidaknyamanan atau dogma. Motivasi ini masih bersifat eksternal. Bisa juga seorang anak melakukan sesuatu karena dia pengen
oleh Bu Ermi misalnya, dipuji oleh Bu Susana, atau pengen mendapatkan penghargaan dari Pak Adi. Nah, ini juga masih bersifat eksternal. Tapi semuanya bagus Bapak Ibu. Motivasi walaupun masih bersifat eksternal, semuanya bagus. Akan tetapi ada yang lebih bagus dan bertahan lama. Karena kalau motivasi eksternal mungkin ketika dengan Bu Ermi, karena sering diberikan penghargaan, dia manut. Tapi berbeda dengan saya misalnya, dia tidak manut karena tidak bisa bertahan lama motivasi eksternal. Yang lebih baik adalah motivasi internal. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Kemudian, ketika kita menghadapi suatu permasalahan pada anak, ada 3 tindakan terhadap suatu pelanggaran. Nanti Bu Arius selaku guru BK bisa menambahi ya Bu dari apa yang saya sampaikan. Ada 3 tindakan. Yang pertama adalah hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, artinya tiba-tiba seorang anak melakukan kesalahan kemudian dihukum. Tidak ada kesepakatan sebelumnya, tiba-tiba langsung dihukum dengan hukuman ini tanpa melibatkan anak, pendapat dari anak terlebih dahulu. Kemudian untuk konsekuensi sudah ada rencananya, sudah terencana atau sudah disepakati. Akan tetapi walaupun sudah disepakati, tetap saja memberikan rasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang singkat, yang pendek. Misalnya, katakanlah tidak memakai sepatu di sekolah, atau tidak memakai sepatu saat olahraga, tidak membawa sepatu. Akhirnya konsekuensinya anak itu di lapangan main bola misalnya tanpa menggunakan sepatu. Itu akan memberikan konsekuensi perasaan yang tidak nyaman dalam waktu yang singkat, waktu pendek. Yang paling baik adalah tindakan restitusi. Nah, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu tadi seperti yang disampaikan slide sebelumnya, bahwa ada paksaan tanpa melibatkan anak, kemudian sesuatu yang menyakitkan. Untuk konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan memberikan efek yang tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman itu termasuk hal yang negatif. Berarti kita memberikan identitas yang gagal pada anak. Kalau kita memberikan hukuman, maka kita sudah memberikan identitas yang gagal pada anak, dan ini bersifat negatif. Bisa saja misalnya setelah dihukum anak itu down. Dengan hukuman yang berlebihan bisa saja anak itu down. Kemudian bisa juga anak tersebut jadi membenci kita. Sementara kalau konsekuensi bersifat netral, sudah termasuk positif tetapi masih bersifat, sudah termasuk identitas sukses tapi masih bersifat netral, karena tetap ada efek yang tidak nyaman. Pakai sepatu terus di lapangan panas-panas tidak nyaman, walaupun hanya dalam jangka waktu yang pendek. Sesudah itu sudah merasa nyaman kembali. Yang paling bagus adalah restitusi. Kita memberikan identitas sukses dan positif kepada anak. Apa itu restitusi? Nah, ada di topik Peter bulan di PRN. Terlalu banyak dan terlalu semangat sehingga lupa. Restitusi itu adalah
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi restitusi tidak hanya kita konsekuensinya apa, bukan cuma seperti itu, tetapi bagaimana kita menggali anak untuk dia mau berpikir, oh caranya menemukan solusi, kita rembuk bersama. Kalau kamu seperti ini, menurut kamu solusinya bagaimana? Ada 9 ciri restitusi, tidak terlalu kelihatan ya. Mungkin perpaduan warnanya yang tidak cantik, mohon maaf, menyakitkan. Ada 9 cara yang menyakitkan. Yang menyakitkan slide-nya ya Pak Bu. Nah, jadi restitusi itu bukan merupakan sarana untuk menebus kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, juga bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya ganti Bapak Ibu ini kalau menyakitkan, semoga setelah ini tidak menyakitkan, mohon maaf. Jreng. Padang deh. Padang jilang. Nah ini pas padang jilang ini semua sudah padang karena semua sudah mengimplementasikan di sekolah kita. Betul sekali Bu. Yang pertama, promotor pertama Bu Bulan, berkaitan dengan keyakinan kelas. Alhamdulillah ketika saya berkeliling di setiap kelas, ketika masuk kelas, di semua kelas sudah mengimplementasikan keyakinan kelas, sudah membuat keyakinan kelas. Baik itu Bapak Ibu Wali, juga Bapak Ibu guru yang lain mungkin membuat kesepakatan belajar dengan anak, dan itu sudah dimasukkan di dalam aksi nyata di topik PMM gitu Pak Bu. Nah, judulnya juga budaya positif itu. Berarti ini tidak perlu dibahas terlalu lama, tetapi masih ini, mengapa kok harus kita buat keyakinan kelas? Kan sudah ada peraturan kelas. Kenapa kok harus buat keyakinan kelas lagi? Nah, contohnya seperti yang disampaikan Pak Adi saat menjadi amanat, saat menjadi pembina upacara kemarin. Nah, masih ingat kan amanat Pak Adi? Sewaktu kita upacara kemarin, Pak Adi memberikan contoh, kenapa kok kamu harus pakai helm seperti yang saya tampilkan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus pakai helm Bapak Ibu? Biar tidak ditangkap polisi. Antara lain untuk keamanan, betul. Untuk keamanan berarti secara sadar kita menyadari bahwa helm adalah pelindung kepala untuk keamanan dan keselamatan. Berarti Bu Erni sudah memiliki motivasi internal. Bukan kok takut nanti kalau dicegat Pak Polisi, bukan, tetapi sudah memiliki motivasi intrinsik. Kemarin Pak Adi memberikan 3 hal ya Pak Adi? 3 clue. Yang pertama, apakah kamu tahu kenapa pakai helm? Kemudian yang kedua, apakah kamu bisa pakai helm? Dan yang ketiga, apakah kamu mau pakai helm? Luar biasa sekali kemarin amanat dari Pak Adi. Ini selaras dengan saya, sinkron dengan saya, match dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik, lebih menggerakkan anak-anak berasal dari dalam, maka kita buat keyakinan kelas dibanding hanya sekedar mengikuti aturan. Kalau keyakinan kan sudah berasal dari hati.
kelas saya di 8B. Lanjut untuk konsep inti yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap individu pasti memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, sama juga ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak. Apa itu? 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua adalah power penguasaan. Kemudian belonging, rasa kasih sayang. Fun, akan kesenangan, happy. Kemudian freedom, kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Terkadang misalnya di kelas kita menemukan anak yang katakanlah izin ke belakang tapi tidak kembali misalnya, atau izin ke belakang malah ke kantin. Di balik itu semua, jika kita mengidentifikasi mungkin ada 5 kebutuhan dasar anak tersebut yang tidak terpenuhi. Misalnya, mungkin di kelas dia merasa jenuh karena kebutuhan akan fun, kesenangan. Gurunya menerangkan kurang variatif, kurang sesuai dengan yang diinginkan. Monggo Pak Agus. Apa persis? Kemudian Kemudian bisa jadi juga karena dia itu menghindari karena tidak menguasai materi. Jadi kebutuhan akan penguasaannya tidak dapat, sehingga dia lebih memilih, Bu izin ke kamar mandi, Bu izin ke kamar mandi. Lah kok ternyata malah ke kantin. Nah, berarti mungkin saja ada kebutuhan dasar survival yang tidak terpenuhi, mungkin dia tidak sarapan. Maka kalau kita menemukan anak yang seperti ini, kita identifikasi dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya setelah kita bertanya kepada anak yang pamitnya ke kamar mandi tetapi ternyata ke kantin, kemudian kita bertanya, kenapa? Dia menjawab belum sarapan dan sebagainya, sehingga kita bisa memberikan saran. Oh, besok sarapan dulu, atau oh pagi mas istirahat dimanfaatkan untuk jajan dulu. Lanjut, yang kelima berkaitan dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Sama ini juga ada di PMM. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu dalam posisi yang mana? Setelah teman, Bu Susana sebagai teman. Teman contohnya bagaimana Bu Susana? Diajake. Iya, baik itu bagus sebagai teman. Tapi kadang posisi sebagai teman juga ini gak dimanfaatkan sama anak. Misalnya saya sering sebagai posisi teman, halah Bu, delek Bu, buka kantin dan sebagainya. Itu kalau kita memposisikan sebagai biar tidak jenuh karena mendengarkan saya putarkan sebuah
sebuah video dari Sekarang saya marah. Sinyal itu sinyal. sinyal Mbak. Dan Bapak Guru hebat dalam menerapkan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat sampai di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi tersebut. Kalau di sini Naren. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nanti kita refleksi kita gimana kok? Bagus banget. Naren. Warius. Selamat Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Alasan kalian aku jadi anak dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu telat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pernah, Bapak Ibu? Posisi penghukum biasanya Saya pernah. menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ibu udah bisa membina kamu. Baik Ibu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya ditegur bapak kepala sekolah? Yang jelas ada di biasa nih. Terus, sekarang ibu harus tulis Ini apa? Bu. Ibu. Ini kan Aku tunjuk batu ini ngomong. ibu harus apa coba? Jelas di sini mana? Maaf. Jelas di. Saya di Ya mana? sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi
salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi sana, posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir yang paling baik ini Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah
adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Tadi 5 posisi kontrol, tentunya kita pernah menjadi kelima posisi kontrol tersebut. Saya mulai dari penghukum, merasa bersalah, pembuat rasa bersalah, teman, sampai pada posisi manajer. Akan tetapi tujuan akhir dari 5 posisi kontrol adalah kita sebagai seorang guru harus belajar bisa memposisikan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer. Karena di dalam posisi kontrol sebagai manajer ini kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam anak sehingga anak bisa bertanggung jawab atas segala perilakunya dan menciptakan lingkungan positif, aman dan nyaman. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakternya akan menjadi lebih baik, lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Sinyalnya tidak masuk. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas dari identitas yang anak yang awalnya gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas sukses, seperti yang sudah kita lihat bersama saat Naren pada posisi yang terakhir, posisi yang manajer, bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi bagaimana kita belajar untuk memperbaiki kesalahan, itu merupakan tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya ketika ada seseorang anak yang melakukan kesalahan, katakanlah Naren tadi ditanya, kenapa kok kamu terlambat datang ke sekolah? Datang ke sekolah terlambat itu benar atau tidak? Alasannya apa? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kalau Naren tadi kan karena telat bangun. Kalau kebetulan karena jaraknya jauh. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat kesepakatan dengan anak tentang nilai-nilai keyakinan, yaitu wujudnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Misalnya dengan apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Itu merupakan tahapan dari menanyakan keyakinan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian restitusi itu bukan merupakan menebus kesalahan. Restitusi juga tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan itu diperbolehkan atau sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham setiap orang pasti melakukan sesuatu yang terbaik pada waktu tertentu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Peran kita atau sistem AMOM yang harus kita laksanakan di dalam menuntun tumbuh
kembangnya anak tadi adalah pada posisi kontrol manajer, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terakhir Bapak Ibu, kita melakukan refleksi terhadap pengimbasan yang saya lakukan. Mohon izin nanti saya akan memberikan link refleksi melalui WA group dalam bentuk Padlet. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan refleksinya dari kegiatan pembelajaran ini, dari kegiatan pengimbasan ini. Terima kasih. Sebetulnya ada gambar di halaman terakhir, tetapi tidak sayang karena memang sudah waktunya pulang, Bu Bulan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita semangat berkolaborasi bersama mewujudkan budaya positif di sekolah kita agar terwujud visi dari sekolahan kita yang luar biasa, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas berprestasi, terampil berteknologi, luhur berbudi pekerti, berdasarkan iman dan takwa, serta menjunjung kearifan lokal yang berwawasan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan kolaborasi hari ini. Semangat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Masih berapa menit Bu Tari? 2 menit. Kalau kau guru hebat tepuk tangan. Kalau kau guru hebat tepuk tangan. Kalau kau guru hebat mari kita lakukan. Kalau kau guru hebat tepuk tangan. Kalau kau guru hebat bersiullah. Kalau kau guru hebat bersiullah. Kalau kau guru hebat mari kita lakukan. Kalau kau guru hebat bersiullah. Kalau kau guru hebat bilang hore. Kalau kau guru hebat bilang hore. Kalau kau guru hebat mari kita lakukan. Kalau kau guru hebat bilang hore. Kalau kau guru hebat lakukan semua. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri pengimbasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.